Bertemu lagi dengan saya Charles Bravo Alfredo Maid dari program studi Diploma 4 Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 3. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi dekalsifikasi. Materi pada saat ini kita akan membahas ada 5 materi, mulai dari definisi, tujuan, prinsip, metode, sampai dengan cara menguji proses akhir dekalsifikasi. Definisi dekalsifikasi adalah suatu kehilangan garam kalsium dari tulang atau gigi atau proses menghilangkan saat berkapur. Jadi, dekalsifikasi tulang adalah proses menghilangkan ion kalsium dari tulang melalui proses histologis sehingga membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Tujuan adalah untuk membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologi. Ini diperlukan agar proses mikrotomi dapat dilakukan sehingga pemeriksaan mikroskopis dapat terlaksana. Yang kedua, kegagalan proses dekalsifikasi menyebabkan sampel hancur saat mikrotomi dan kerusakan pada pisau mikrotom. Prinsip, garam kalsium yang tidak larut diubah menjadi garam kalsium yang larut sehingga jaringan menjadi lunak. Chelating agent atau zat pengikat mengikat ion kalsium yang berada dalam tulang. Metode pertama tradisional, kedua agen dekalsifikasi asam, ketiga resin penukar ion dengan asam dan cairan dekalsifikasi, keempat dekalsifikasi elektrolit, dan yang terakhir chelating agents. Pilihan dekalsifier dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu urgensi kasus, tingkat mineralisasi tulang, tingkat investigasi yang diperlukan, dan diperlukan teknik pewarnaan. Sifat reagen dekalsifikasi. Pertama, membuang kalsium dalam waktu singkat. Kedua, tidak merusak komponen jaringan. Dan yang ketiga, tidak mempengaruhi proses perendaman. Metode tradisional. Metode ini tidak dianjurkan dalam menangani jaringan keras seperti tulang, karena melibatkan banyak pemotongan jaringan dan perendaman dalam waktu lama dalam larutan dekalsifikasi, dan ini membuat sulit untuk mendapatkan detail seluler yang utuh. Saat dekalsifikasi asam, asam dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu asam lemah dan asam kuat. Asam kuat terdiri dari nitrit N-hydrochloric acid, asam lemah pikrik, asetik, dan formic acid. Asam kuat atau nitrik acid. Metode yang kita pergunakan, irisan tipis jaringan ditempatkan dalam larutan 5-10% asam nitrat atau HCl. Kedua, proses dekalsifikasi tidak boleh lebih dari 48 jam. Ketiga, formalin ditambahkan ke asam nitrat untuk melindungi jaringan dari kerusakan dari asam. Formic acid. Formic acid yang paling umum dipakai sebagai dekalsifikasi. Dekalsifikasi rutin formic acid 10%, konsentrasi lebih dari 10% bisa mempercepat. Volume harus lebih banyak dan diperbaharui setiap 48 jam. Resin penukar ion dengan cairan dekalsifikasi asam. Resin penukar ion atau bentuk amonium resin polystyrene mempercepat dekalsifikasi dengan menghilangkan ion kalsium dari larutan dekalsifikasi yang mengandung asam format, sehingga meningkatkan kelarutan dari jaringan. Tidak dianjurkan untuk cairan yang mengandung asam mineral seperti asam nitrat atau asam klorida. Dekalsifikasi elektrolit, proses dekalsifikasi yang lebih cepat tanpa merusak fitur sitologi dan pewarnaan. Namun ada kekurangannya, yaitu panas yang dihasilkan dalam proses dapat menyebabkan carrying spesimen dalam proses. Chelating agents. EDTA adalah agen chelating, berupa bubuk kristal putih yang larut dalam air suling konsentrasi 20%. Sebagai agen dekalsifikasi, ia bergabung dengan ion kalsium untuk membentuk senyawa yang tidak terionisasi. Volume larutan untuk dekalsifikasi harus 150 kali lipat dari jaringan. Solusinya harus diperbarui setiap 5-7 hari selama dekalsifikasi. Kelebihan EDTA, pertama, deposit besi dan logam lain juga dapat dihilangkan dengan EDTA. Jaringan tidak mengeras setelah dekalsifikasi. Bisa proses untuk tulang, gigi, dan jaringan kalsifikasi apapun. Ini juga merupakan solusi yang lebih disukai untuk bahan tulang dekalsifying untuk transmisi di elektron mikroskop. Tes untuk penyelesaian dekalsifikasi. Metode untuk menentukan akhir proses dekalsifikasi ada 3. Tes X-ray.
metode amonia atau metode kimia, dan yang terakhir metode fisik. Pertama, tes X-ray, metode yang paling dapat diandalkan untuk menentukan dekalsifikasi. Tetapi karena fasilitas ini tidak ada di semua laboratorium. Kedua, metode amonia. Dalam metode ini, amonia ditambahkan setetes demi setetes dalam larutan dekalsifikasi yang menunjukkan adanya kalsium. Spesimen kemudian ditempatkan dalam larutan segar, cairan dekalsifikasi, dan diulangi setelah interval waktu yang sesuai. Metode fisik pertama termasuk menekuk spesimen atau memasukkan pin, pisau cukur atau pisau bedah langsung ke jaringan. Kerugian dari masukkan pin adalah terbentuknya lubang jarum atau artefak. Membengkokkan sedikit mengganggu, tetapi tidak meyakinkan menentukan apakah semua garam kalsium telah dihilangkan. Setelah metode fisik, jaringan dicuci sampai bersih sebelum diproses. Cara kerja tes kimia. Tes kimia ini ada pencampuran amonium hidroksid 5% ditambahkan amonium oksalat 5% dengan perbandingan 1:1. Pipet larutan dekalsifir sebanyak 5 mili dari bagian bawah jaringan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 10 mili larutan campuran larutan amonium hidroksida atau amonium oksalat, aduk dan diamkan overnight. Dekalsifikasi dinyatakan tuntas apabila 2 hari berturut-turut tidak terbentuk endapan. Apabila proses dekalsifikasi belum tuntas, maka dapat diulang kembali setiap 2 atau 3 hari. Dekalsifikasi dipercepat dengan membuat ukuran tulang yang kecil, membuka tulang, dan membuang kulit dan jaringan lunak di sekitar tulang. Yang mempengaruhi dekalsifikasi, pertama, konsentrasi larutan tidak boleh jenuh, volume larutan, agitasi, dan yang terakhir temperatur berkisar 18-30 derajat Celcius. Tahapan proses dekalsifikasi yang pertama, fiksasi 10% buffer netral formalin, kemudian dicuci dengan air mengalir 30 menit sampai 1 jam. Kemudian masukkan dalam dekalsify HCl atau asam formik, volume 20 kali volume jaringan. Kemudian larutan diganti dengan yang baru setiap hari. Setelah dekalsifikasi selesai, lakukan netralisasi asam dengan mencuci dengan air atau direndam dalam larutan amonia selama 30 menit. Cuci lagi jaringan dengan air mengalir maksimal 24 jam. Dan lakukan proses pematangan jaringan. Terima kasih, demikian presentasi saya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.